Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 5 Tulip ingin mewawancarai salah satu pengusaha di sekitar sekolah kita. Nah, Bapak bisa perkenalkan dulu diri Bapak. Ya, nama saya Jumali, saya owner toko Klambi Collection di Jatisari, Jalan Nurtanio, Blok C nomor 45. Toko saya ini adalah bergerak di bidang busana muslim khusus pria, jadi nggak ada untuk pakaian wanita, semuanya yang disediakan dijual di sini adalah untuk busana pria, ada berupa sirwal, sarung, kemudian ada jubah atau gamis pria, ada rompi sholat, ada koko, diantaranya seperti itu. Juga ada pakaian anak-anak, setelan-setelan begitu. Nah, Bapak, kira-kira dari segala macam produk fashion atau busana, kenapa Bapak memilih busana muslimah untuk pria sebagai produk Bapak? Ya, karena di sini saya melihat juga survei di lokasi Jatisari ini yang belum ada adalah untuk pakaian pria ya. Jadi di sini kebetulan kebanyakan wanita. Nah, berdasarkan itulah saya memilih untuk khusus pria saja, karena yang untuk pakaian wanita sudah banyak ya toko-toko di sekitar kita. Jadi saya memang sengaja khusus untuk pria, yang saya sengaja untuk menyiapkan untuk membantu juga anak-anak santri-santri gitu kan, biasanya suka cari-cari pakaian untuk berangkat ke pesantren, biasanya mereka ada datang untuk mencari bahan-bahan yang sesuai dengan di pesantren. Lalu Bapak bisa ceritakan nggak sih bagaimana stok terjang atau kendala dari terbangunnya outlet ini, dan apa bagian Bapak paling sulit menurut pribadi Bapak gitu? Ya, untuk menarik pelanggan tentunya awal-awal kita ya survei dulu, karena kemauan pasar itu seperti apa. Kemauan pasar umpamanya atas barang tertentu, contohnya untuk koko ya, koko itu kira-kira yang bisa dijual di sini modelnya seperti apa, terus bahannya bahan apa, kira-kira bisa terjangkau nggak sama lingkungan Jatisari ini gitu. Itu dari segi harga dan bahan ya, bahan tentunya akan menentukan harga jual. Kalau bahannya yang agak bagus ya tentunya harga jualnya juga akan lebih mahal dari bahan yang standar ya. Nah, lalu Bapak bisa ceritakan nggak sih bagaimana Bapak akhirnya berkecimpung atau berkarir di dunia fashion muslim ini? Ya, sebelumnya saya juga sebagai karyawan swasta ya, salah satu rumah sakit di Jakarta. Nah, setelah pensiun tahun 2018, nah, saya untuk melanjutkan daripada nganggur ya, saya menambah aktivitas di rumah ya, buka usaha ini, fashion khusus pria ini. Karena anak saya kebetulan juga laki-laki semua gitu, jadi saya juga mengkhususkan untuk yang busana muslim pria saja. Selanjutnya nih, Bapak mempunyai mitra atau cabang dalam mengembangkan outlet Bapak ini, kayak misalnya ini outlet satu-satunya atau ada lagi? Ini satu-satunya. Ini kita baru merintis tahun 2019 ya, setelah saya pensiun. Jeda dulu, lokasi ini waktu itu belum direnovasi ya, akhirnya saya renovasi berbentuk toko. Kemudian baru saya buka toko itu sekitar bulan Maret 2019. Bulan awal Maret 2019 itu saya buka toko. Nah, untuk menarik customer itu saya juga menerapkan sistem member. Nah, member ini dimulai awal-awal itu dengan syarat belanja pertama itu 250.000, nanti dapat diskon 10%. Untuk membernya sendiri gratis. Nah, ini salah satu cara untuk menarik pelanggan ya, supaya mereka datang lagi, belanja lagi. Itulah awal-awal kita berdiri. Nah, setelah berjalan sekitar 2 tahun, kemudian syaratnya tadi dinaikkan menjadi 350.000 untuk keanggotaan membernya. Baik. Lalu kalau boleh tahu, apa aja sih modal yang Bapak miliki sebelum Bapak mulai kewirausahaan ini? Ya, sebelum mulai ya tentunya modalnya harus ada niat yang kuat ya, niat untuk ya menyambung kehidupan keluarga,
biaya anak-anak kan masih butuh banyak, ada kuliah dua-duanya. Jadi untuk biaya anak-anak saya ya saya harus usaha ini salah satunya, karena yang bisa saya lakukan di usia pensiun ya, ini sebenarnya saya harusnya udah pensiun ya kalau dilihat dari Iya. usia kerja itu udah pensiun. Nah, yang mungkin saya lakukan ya ini aja, usaha di bidang fashion ini. Lalu rencana Bapak dalam melakukan ekspansi terhadap outlet fashion ini tuh apa, Pak? Planningnya yang penting, yang utama itu bisa berjalan stabil aja dulu. Jadi dari tahun pertama, tahun kedua memang ada kadang omset naik, kadang turun. Ya lihat perkembangan ekonomi juga di Indonesia. Seperti kita tahu kadang-kadang ekonomi lagi sulit, ya tentunya pengunjung pasti akan berkurang juga. Itu dampak dari usaha ini. Nah, untuk ke depan ya tetap aja kita masih bertahan dengan sistem membership tadi, supaya untuk event-event tertentu juga kita ngasih diskon spesial gitu ya, seperti umpamanya Ramadan itu ada diskon spesial untuk harga-harga produk yang baru gitu. Nah, untuk yang terakhir, Bapak apa yang Bapak ingin sampaikan kepada anak muda kalau misalkan mereka ini mau buka wirausaha seperti Bapak ini, kayak motivasi itu? Oh ya. Jadi kalau mau berusaha, yang pertama kita mesti survei dulu. Apa sih passion kita? Passion kita ada di mana? Umpamanya punya bakatnya di bidang usaha kuliner ya kita coba usaha kuliner. Disurvei pasar dulu lah. Yang pertama kita lokasinya juga ya. Lokasi juga harus bagus. Paling tidak di pinggir jalan raya gitu. Kalau susah dijangkau biasanya akan sulit juga mendapatkan customer gitu. Jadi harus survei pasar, kemudian passion kita apa, kemudian niatnya kuat, bismillah. Kalau bisa ya jangan sampai terjerat ini riba. Iya. Kalau bisa kita punya modal sendiri gitu. Kalau usahakan jangan sampailah berkaitan dengan riba gitu, kalau itu mau lancar. Baiklah, sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih ya Bapak sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.